Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Zeta Lorenza dengan NIM 22016033 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi pokok dari konsep urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila, dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Sumber historis, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila. Sejak zaman kerajaan Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, Pancasila dapat terlaksanakan dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila telah berjalan dari awal kemerdekaan sampai sekarang dan telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Dinamika pendidikan Pancasila pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan pada pertemuan 3 yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait penerapan Pancasila di masa kemerdekaan adalah pemberontakan Republik Indonesia Selatan atau yang disebut dengan RMS yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta sebagai gerakan protes ke pemerintah pusat. Pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin.
Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia yang dari terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Keberadaan Pancasila sempat mengalami polemik karena ada sebagian masyarakat yang setuju dan sebagian lain merasa keberatan. Salah satu tindakan terhadap Pancasila yaitu pemberontakan PKI oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965. Tujuan pemberontakan tersebut untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Pada masa Orde Lama, kemudian digantikan dengan masa Orde Baru. Pada masa ini, Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia memulihkan kembali beberapa kekacauan yang pernah terjadi. Upaya pemulihan tersebut terlihat dari adanya rencana pembangunan 5 tahun Repelita, pemilu pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan pemerataan pembangunan. Pada masa Orde Baru, dasar landasan ideologis untuk mewujudkan pembangunan nasional yaitu Pancasila. Untuk pemulihan yang dilakukan Soeharto mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski terus berupaya memulihkan kondisi negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ditemukan beberapa masalah dalam pemerintahan Soeharto. Permasalahan tersebut seperti kasus KKN, korupsi, kolusi, atau nepotisme, membatasi hak berpendapat, dan adanya duifungsi ABRI. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Hal tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintah sebelumnya. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan juga mereformasi bidang politik dan hukum. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus diganggukan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Materi pertemuan 4. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu selama 5 tahun.
Pada pertemuan kelima ini, saya akan menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokoknya yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada Pancasila. Pancasila akan menyertai perjalanannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila. Dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI, Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara formal menuju pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada pertemuan 6, saya akan menyampaikan materi pokok tentang hubungan antara Pancasila dan proklamasi. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada Pancasila akan menyertai perjalanannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila. Dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pokok-pokok pikiran pancaran dalam sila keempat dan kedua Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia, di antaranya Pasal 26 ayat 1. Siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga Republik Indonesia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila-sila keempat dan kelima Pancasila yang merupakan landasan dari sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional di antaranya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yang merupakan HAM atas penghidupan yang layak. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, di antaranya Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Menyatakan atas HAM kemerdekaan beragama. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila yang merupakan landasan bagi pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan nasional, di antaranya
Pasal 27 ayat 7-8 Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan sejarah ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima azas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila dan ideologi dunia. Dunia pada abad ke-21 tengah menyaksikan suatu gelombang krisis ideologi politik yang berlangsung begitu masif. Krisis ini bermula terjadi di negara-negara yang menjadi epicentrum pergulatan ideologi besar dunia seperti Eropa dan Amerika Serikat. Krisis terus menyebar ke seantero jagat. Kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme sebagai representasi ideologi besar dunia kini mulai disaksikan. Terbukti, ideologi-ideologi tersebut gagal merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan umat manusia dewasa ini. Pancasila dan agama. Pancasila dengan agama tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung sebagai landasan masyarakat, mulai dari bersosialisasi, menghargai hak asasi manusia, serta dalam kehidupan beragama. Pedoman tersebut yang akan mempertahankan keutuhan serta persatuan negara atau bangsa. Pada pertemuan 10, membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat atau falsafah atau filosofi adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila disebut sebagai filsafat karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam bernegara dan berbangsa. Pada pertemuan 11, saya akan membahas tentang hakikat Pancasila dan hubungan hierarkis piramidal antara sila di dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan mengikat, sebab satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan. Pancasila juga suatu kesatuan yang sifatnya majemuk, tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolak atau bertentangan. Seperti disebutkan sebelumnya, susunan setiap sila sifatnya hierarkis atau piramidal. Makna sifat piramidal dalam Pancasila adalah apabila dilihat dari urutannya, tingkat-tingkat dalam luas dan isi sifat setiap
Sila merupakan pengkhususan dari sila pada pertemuan 12-13 Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan tidak sebagainya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, beserta keadilan. Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multimediasi, krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, HAM, pendidikan, dan lain-lain, yang sebenarnya berhubungan pada peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengatasi segala krisis yang melanda negara tercinta ini. Kalau krisis moral sebagai hulu dari sebuah masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu adalah kesadaran tentang prinsip baik bersifat kedalam tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seseorang yang mempunyai moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan santun, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, dan sebagainya. Nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Penjabaran, pengamalan, atau aplikasi nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika disadarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Kusnadi Harja Soe Mantri 2000 halaman 575. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Sujadi 1999 halaman 88 sampai 90. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain. Satu, kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, dan sebagainya. Dua, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemurah manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
Pancasila sebagai solusi dari